Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Yohanes 11. Yohanes 11 Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan 38. Yang demikian firman Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskyullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara mereka, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak?
sehingga orang ini tidak mati. Maka masgiulah pula hati Yesus, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikan dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Semua sehat? Mana senyumnya? Ya, tutupan master. Buka dikit boleh? Kangen saya. 2 minggu tidak berjumpa dengan Bapak Ibu. Kalau saya sudah tanya sarapan sudah belum? Sudahkah? Belum? Yang di rumah, yang YouTubean atau yang mendengarkan radio, sudah sarapan? Pasti sedang sarapan. Seger, ya. Ya, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini di bulan keluarga di minggu ketiga bertemakan saat duka dan hampa datang. Mungkin ketika kita mendengar tema tersebut merasa, loh Pak, kok di bulan keluarga temanya kok sedih ya? Pak, kok di bulan keluarga temanya kok mendebarkan ya? Duka dan hampa. Nah, kita spesifikkan terlebih dahulu. Duka sendiri, hampa sendiri. Nah, duka itu adalah keadaan kondisi hati seseorang yang sedang merasakan kesedihan dan merasakan susah. Tetapi kata duka tidak selalu tentang sebuah kematian. Ternyata ekspresi duka itu ada banyak jenisnya. Misalkan saya tanya, sedihkah Bapak Ibu ketika HP Bapak Ibu hilang? Mungkin ada yang berkata, enggak sedih sih Pak, karena ya aku enggak terlalu butuh HP. Ning, teman-teman pemuda, anak-anak enggak ada HP, tidak hore. Gitu. Karena yang kalau anak-anak pemuda atau anak-anak sekarang, kalau enggak YouTubean, TikTokan. Enggak TikTok, enggak hore pokoknya. Kemudian kalau saya tanya, bagaimana rasanya ketika uang Bapak Ibu hilang? Sedihkah? Gini-gini sedih atau enggak? Atau biasa aja? Mungkin ada yang berkata sedih, tapi ada juga yang berkata tidak. Tetapi bagi mereka yang sungguh berusaha dengan keras kehilangan uang 50.000, entah itu karena hilang dicuri atau ketelingsut, pasti rasanya sangat sedih. Karena untuk mendapatkan 50.000 rupiah mungkin ada yang harus meneteskan keringat sebesar-besar jagung seperti saya, atau harus merasakan sakitnya badan, atau harus bergerak dengan cepat. Tetapi bagi mereka yang sungguh sudah kecukupan, halah kursek ketewu kok, seolah ono meneh. Bagi mereka yang kecukupan. Nah, ketika saya tanya bagaimana rasanya ketika kehilangan orang yang kita kasihi, pasti setiap kita, iya Pak, merasakan sedih. Tidak bisa ditutup-tutupin, pasti semua kita sedih. Tetapi ada juga orang, ya sudah sih, memang sudah waktunya, gak apa-apalah dipasrahkan saja kepada Tuhan. Karena netizen pasti ada saja yang seperti itu.
tidak bisa merasakan atau tidak bisa mengempatikan perasaannya kepada orang tersebut yang sedang berduka. Itu tentang duka. Nah, bagi saya sebuah kedukaan itu adalah ketika 2 minggu lalu saya cuti, saya dan istri saya pulang ke Jakarta karena adik saya menikah, adik sepupu. Nah, kami berdua itu punya langganan rumah makan yang tidak terlalu besar tapi menurut kami itu enak. Terutama nasi gorengnya. Nah, di tempat makan tersebut nasi goreng ketika beberapa tahun yang lalu sebelum saya hijrah ke Wonosari itu 25.000 nasi goreng seafood, udah paling tinggi grade-nya, sudah plus es teh. Nah, kemarin kami hendak bernostalgia ke tempat tersebut. Ayo Bi, kami manggilkan baby gitu ya. Ayo Bi, kita makan ke situ. Ayo. Sampailah di sana ketika kami membuka menu biak gitu. Kok sudah berbeda. Nasi goreng yang biasa saja tanpa ada embel-embel ayam ataupun seafood, ada yang tahu berapa? 30.000? Bukan. 35? Bukan. 40? Bukan. 55.000. Berdukalah kami. Ini macam apa sih bilang? Oh ya Mas Nama, apa kabar? Oh sehat. Seperti biasa. Nanti dulu. Saya bilang, mau lihat-lihat dulu menunya gitu kan. Kami ketar-ketir. Karena sanggup kami hanya ada 50.000 di dompet. Karena biasanya itu ya 50.000 berdua, nasi goreng seafood plus es teh, bayar parkir gratis. Nah sekarang bawa 50.000. Maksudnya makan bumil tok. Saya cuman enak gitu kan. Ya akhirnya kami melihat menu, pesan Mas es teh aja. Loh kok gak jadi makan? Iya buru-buru. Ada janjian saya bilang. Jane yo sagudnya kurang oke gitu kan pas jajan gitu kan. Pas pesen, Bi keleru le mesen, mau apa? Es teh 15.000. Mas kangen loh kami. Iya kami juga kangen tapi ini buru-buru saya bilang. Ada urusan mau segera pulang. Keluar dari tempat makan, sekarang ada ayo terus. Waduh bayar parkir. Dan di sini 1.000-2.000 masih bisa nggih bayar parkir. Latan merikotan Jakarta sekali seret 5.000. Jadi total es teh dan parkir 20.000. Betapa berdukanya kami. Nah karena setiap orang memiliki dukanya masing-masing. Di dalam kehidupan ini ada yang merasa berduka ketika kehilangan sesuatu. Ada yang berduka merasakan kehilangan orang yang cintai dan lain sebagainya. Itu dari berduka. Kemudian hampa. Hampa adalah kondisi di mana kita sebagai seorang individu merasakan kekosongan jiwa, kekosongan rohani, kekosongan batin, merasa sepi terus. Orang yang hampa duduk di tengah-tengah yang ramai sekalipun akan terasa hampa. Tetapi anak zaman sekarang tidak seperti lagu zaman dulu adalah so hampa terasa diriku tanpa dirimu. Berbeda, itu zaman kita. Anak-anak zaman now hampa ketika tidak memiliki kuota. HP kok nggak ada notifikasi, percuma dicas terus, ning nggak ada notifikasi, nggak kelentung gitu kan. Waduh nggak ada, muspro HP ini. Ataupun anak-anak zaman sekarang ketika orang tuanya sibuk bekerja, dititipkan oleh ART-nya, merasakan kesepian, hampa. Dan hampa yang dirasakan oleh orang tua adalah ketika ditinggal cucu-cucunya, ditinggal anak-anaknya, di rumah sendirian, merasakan hampa. Aku sendirian, makanya dari itu sering telepon cucunya, no, le, piye, sehat. Karena cuma pengen telepon. Nah itu dia, hampa setiap kita pun juga berbeda
beda dalam menyikapi duka dan hampa yang datang. Nah, firman Tuhan pada hari ini juga hendak menyampaikan bahwa rasa duka dan hampa sangatlah relatif dan dinamis. Selain itu, setiap orang juga punya kadar dan rasa duka dan hampa yang berbeda-beda. Nah, saya baru menyadari ketika saya bersama istri hampir 3 tahun ini, dia memiliki kedukaan yang unik. Jadi istri saya memiliki peliharaan ikan cupang. Bapak Ibu pirsa nggih, ikan cupang yang segini itu. Dia rawat sudah hampir 3 tahun, kemudian meninggal. Wile nangis, ya ampun, mati. Kenapa ya? Apa sakit? Ya maksudnya dibawa ke pet shop, saya bilang. Sampai bener-bener nangis karena ketika saya bilang, ya udah sih cuma cupang. Harganya juga cuma 5.000 ya, murah. Bukan itu, kamu gak tahu betapa rasanya punya peliharaan yang sangat dicintai. Ternyata istri saya itu dengan cupangnya sangat care. Every morning, setiap pagi dia tanya, halo anak-anakku, cupang-cupangku, mau makan apa hari ini? Paling sama, pelet gitu. Iya, eto-eto, ya diajak komunikasi, makan apa kita hari ini? Pelet, iya. Padahal besok pun ya pelet, iya. Setiap pergi dipamiti, anak-anak, pergi dulu ya, jaga rumah ya. Apa ya bisa cupang jaga rumah? Tapi kan enggak. Nah, ternyata istri saya itu gemar dengan warnanya. Ada merah, biru, dan hijau. Yang benar-benar segaris warnanya. Mungkin ikan cupang lainnya juga ada warnanya merah, biru, dan hijau. Tetapi yang segaris itu jarang. Biasanya tuh yang hanya ekornya yang merah, nanti badan sama ini belentong-belentong merah biru. Tidak ada yang segaris, jarang. Kalau ada pun jarang, itu rare. Saya juga bingung kok bisa dapat gitu loh. Seperti itu. Kemudian pas meninggal, pas mati ikannya, saya bilang, apa yang mau saya panggil Pak Wahyu? Biar di acara nih. Enggak gitu, tapi dikuburin di mana? Saksana Loyo, saya bilang. Saya pesenin ke tim. Enggak, terus gimana? Ya saya juga enggak tahu. Itulah. Terkadang ketika kita melihat keduka dan kehampaan orang seringkali halah. Cuman gitu kok. Kita seringkali lupa untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Biasanya hanya menjudge orang tersebut. Halah. Tapi pernahkah kita menyadari ketika kita diberikan hal yang setimpal, diberikan feedback yang tidak enak. Amit sewu misalkan ada yang meninggal. Halah, cuman ini kok, sesok lah ada lagi. Halah, cuman adikmu tok kok, kan masih ada adik yang lain. Bagaimana rasa kita? Betapa sakit hatinya kah pasti kita. Nah, Bapak Ibu terkasih dan saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Alkitab pada saat ini berkisah tentang peristiwa duka cita serta kehampaan yang dialami oleh keluarga Maria dan adiknya Marta. Mereka betul-betul kehilangan saudara laki-lakinya bernama Lazarus. Pastilah kita, saya yakin, setiap kita jika kehilangan orang yang kita cintai, pasti merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Dan ketika peristiwa itu terjadi, Yesus pun hadir di sana melihat betapa sedihnya mereka. Tetapi ada sebuah perkataan yang dari Maria dan Marta sebutkan, Tuhan, coba jika kau ada, pasti saudaraku tidak mati. Ada sebuah kata-kata statement yang sedikit menyayat hati Yesus. Dan orang-orang pada saat itu pun juga mengatakan, engkau bisa memelekkan mata orang yang buta, kenapa orang yang mati tidak engkau hidupkan? Padahal dalam bacaan kita sudah jelas, Yesus pun menangis, ia pun sedih kehilangan Lazarus. Dan pada akhirnya pun memang Yesus juga membangkitkan kembali Lazarus.
Tetapi statement orang-orang yang terkadang suka menjudge seseorang ketika kedukaan dan kehampaan itu melanda dalam dirinya masing-masing. Sudah menjudge dulu baru, oh iya ya. Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah duka dan kehampaan ada peristiwa ironis yang dialami Yesus. Ada saja orang yang mencibir Yesus saat mengalami duka dan hampa. Yesus mendapatkan cibiran tersebut tidak marah, tapi ia membuktikan dengan kuasanya yang begitu mendalam. Dan saat ini bagi setiap kita di dalam bulan keluarga, seperti yang dinyanyikan oleh teman-teman dewasa muda di awal kalimat, yang menjadi kekuatan setiap kita ketika kita merasakan kedukaan serta kehampaan adalah, kalau tidak salah nggih, tak pernah kusesali memiliki Yesus seumur hidupku. Dan kuncinya adalah setia melayani dan mengasihi Tuhan. Setiap kita memang betul ketika merasakan kedukaan semua tidak ada artinya. Kita merasakan menjadi orang yang paling duka sendiri seantero dunia ini. Tapi kalau kita memiliki Yesus, kedukaan, kehampaan akan digantikan dengan penghiburan serta sukacita. Dan maka dari itu, mari dengan mengandalkan kuasa Allah, Ia menyatakan kemahakuasaannya. Dalam hal ini kita belajar untuk berpegang dan yakin pada Tuhan bahwa Ia akan memberikan kekuatan bahkan jalan keluar bagi setiap pergumulan, setiap kedukaan dan kehampaan kita. Kita disanggupkan olehnya untuk bangkit dan terbebas dari rasa hampa dan kosong, karena kesulitan yang kita alami akan digantikan dengan sukacita oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap